Halo sahabat Thompson, kembali lagi bersama saya Ananta dalam channel YouTube kita Thompson Network. Dan langsung aja kita lanjut ke part 2 ya, mengenai pengenalan karir sejak dini bagi siswa SMP. Kemudian tadi kan Mbak Bis mengatakan pekerjaan beda, karir beda. Nah, kalau karir itu ada nggak sih kita itu kenapa sih harus memilih karir sejak dini atau merencanakan karir sejak dini? Karena kan perencanaan itu minimal diambil kapan sih? Oke. Oke, mengapa dan mulai kapan gitu ya Nanta ya? Kita harus merencanakan memilih karir yang akan kita inginkan ke depannya. Oke. Nah, gini. Karir itu kita bayangkan deh sekarang bahwa kita ini bekerja sepanjang hidup ya. Sampai nanti pensiun, kemudian mungkin ada setelah pensiun kita ada kegiatan lagi atau bekerja lagi, bahkan sampai kita mati gitu ya. Kita bekerja gitu. Kita menyusun karir gitu kan. Tepatnya di usia dini. Usia dini dalam artian usia dini karir, bukan anak usia dini ya. Usia dini karir itu artinya mulai SMP. Kenapa? Oke, SMP itu kan masa peralihan ya. Adalah masa remaja. Kemudian dari masa remaja ini kita sudah bisa menentukan karir. Menentukan karir artinya gini. Karir itu kan tidak semata-mata pekerjaan, tapi apa sih cita-cita saya ke depan? Jadi jangan sampai kita SMP tapi cita-citamu apa ya? Apa ya? Hobimu apa ya? Apa ya? Jadi kita bingung sendiri gitu kan. Jadi alangkah baiknya artinya gini, ketika kita mantap di awal gitu, ke depannya pun kita udah tahu jelas nih. Visi misi saya apa sih untuk pekerjaan saya, untuk karir saya, tujuan saya apa sih untuk karir saya gitu. Nah, kemudian di sini juga saya mungkin bacakan sedikit ya tahapan perkembangan karirnya. Nah, di sini ada yang kita sebut dengan tahap fantasi. Tahap fantasi itu tahap kita masih masa anak-anak SD ya, Nanta ya. Jadi di mana tahap fantasi itu misalkan gini, kamu pengen jadi apa? Aku pengen jadi dokter. Apa yang dilihat menarik gitu kan? Aku pengen jadi polisi kayak mama misalkan. Aku pengen jadi psikolog kayak mama mungkin gitu kan. Jadi benar-benar yang di lingkungan dia lihat kayaknya menarik, dia pakai seragam, dia bisa nyuntik ya, jadi dokter ya dan sebagainya. Itu sesuatu yang umum terjadi di usia sekolah ya. Kita pun pasti mengalami kan dulu main dokter-dokteran gitu kan, main masak-masakan gitu kan. Itu tahap fantasi. Nah, kemudian ada juga kita dengan kita sebut dengan tahap tentatif. Nah, ini masuk masa remaja. Nah, remaja itu sebenarnya dari umur 12 SD kelas 6 menuju SMP itu sudah masuk masa remaja awal sih kita sebutnya secara teoritis ya. Jadi di masa tentatif ini anak-anak atau anak mulai remaja sudah tahu, oh saya sukanya ini nih gitu. Misalkan saya kayaknya suka, belum spesifik jauh mau jadi dokter, belum spesifik jadi polisi. Dia mungkin sukanya, saya lebih suka ke arah olahraga deh gitu. Misalkan saya mau jadi atlet aja nih nanti misalkan gitu. Kemudian saya kok lebih suka ke hitung-hitungan ya gitu. Jadi belum spesifik, entah itu mau jadi guru matematika, entah itu mau jadi scientist atau apa, belum spesifik. Tapi dia cukup tahu bahwa saya lebih suka membaca, saya lebih suka menganalisa dari melakukan pembahasan terhadap suatu buku nih gitu, daripada saya harus menghitung. Jadi sudah cukup tahu tentang hal itu gitu sih Ananta. Berarti di tahap tentatif itu keinginan seorang anak itu masih bisa berubah-ubah ya? Bisa banget. Jadi perlu dieksplor lagi. Mereka cukup tahu itu sudah bagus banget. Mereka cukup tahu bahwa aku kayaknya lebih suka ke arah sosial deh. Misalkan aku lebih suka membaca atau berinteraksi atau mengamati orang deh daripada mama suruh aku menghitung misalkan kayak gitu kan. Tapi itu juga bisa jadi berubah, bisa jadi enggak, tergantung seberapa lebar sih orang tua itu memberikan kita atau memberi anak ruang untuk mengeksplor kemampuannya. Bisa jadi berubah, bisa jadi juga tetap gitu. Balik lagi ke pengasuhnya ya, tergantung ke orang tuanya gitu.
Nah, kemudian ada tahap realistik. Nah, tahap realistik ini dia sudah mulai memahami. Tahap realistik ini sudah masuk ke perguruan tinggi. Harusnya di sini sudah sangat tahu apa yang dia mau. Karena pada umumnya kan saya katakan pada umumnya ya, terlepas dari mereka mau masuk jurusan A, kerjanya B terserah gitu kan. Itu balik lagi ke passion mereka gitu kan, ke jalan hidup mereka gitu kan. Tapi pada umumnya di masa perguruan tinggi ini mereka sudah tahu nih, oke, kemampuan minat saya ini. Kemampuan saya ini. Nah, bedanya dengan tentatif, oh saya miliki minat ini gitu. Oke, cukup, oh saya miliki minat ini. Tapi belum tahu detail bahwa oh kemampuan saya ini gitu. Jadi saya berminat dengan olahraga, saya berminat dengan membaca, saya berminat dengan menghitung gitu. Tapi mereka belum spesifik tahu bahwa ternyata kemampuan saya yang unggul di sini gitu. Tapi kalau pada masa realistik ini mereka udah tahu minat saya di sini, kemudian oh keunggulan saya tuh di sini gitu. Jadi kemampuan saya di sini. Dan pada fase ini mereka sudah berpikir bahwa next gitu. Setelah saya lulus, saya akan kerja di sini. Ya, kerja di mana sudah ada kejelasan gitu. Ya, karena kalau misalkan contohnya dokter pasti kerja di rumah sakit. Oh, enggak tentu. Bisa di klinik. Bisa di klinik. Ya, nah itu yang mereka mau. Oke, kalau saya kuliah, setelah kuliah jadi dokter, saya mau di klinik. Saya mau di rumah sakit. Saya buka praktek sendiri. Atau saya mau kuliah lagi. Saya misalkan spesialis gitu. Jadi di masa realistik ini sudah jelas sekali, maka dari itu sebenarnya bukan diarahkan sih ya, maksudnya dari masa fantasi itu bukan diarahkan. Jadi maksudnya berikan dia ruang lebar mengeksplor apa sih keinginannya sebenarnya. Jangan sampai kita punya, sebagai orang tua kadang punya misi ya. Saya pun orang tua ya. Saya juga kadang takut bahwa nanti saya arahkan anak ke sini karena impian-impian kita yang belum tercapai kadang kan. Nah, jadi baiknya biarkan dia mengeksplor. Ya udah mau jadi apapun ya supaya dia ngikuti passionnya gitu, daripada kita paksa-paksa harus ini harus itu, malah ujung-ujungnya kayak temanmu kasusnya malah ya nanti mungkin nggak kerja atau lebih memilih kegiatan yang lain daripada jurusannya gitu sih Ananta. Ya. Nah tadi kan Mbak Aris mengatakan 3 tahapan perkembangannya. Apakah semua anak itu melewati perkembangan itu dengan baik? Karena kan seperti tadi ketika di tahap realistik, tahap yang terakhir realistik, ada beberapa anak yang masih kebingungan untuk memilih jurusan. Nah, sedangkan di tahap itu seharusnya dia sudah tahu, aku akan milih apa di sini gitu. Aku pengen ke sini, kerja nanti di sini. Tapi dengan kenyataannya seperti yang tadi Mbak bilang, bekerja dengan passionnya itu berapa persen tuh masih banyak gitu loh. Nah, apakah itu tuh gimana sih dia? Apakah dia melewati tahapan tersebut atau memang waktu dia melewati itu ada batasan-batasan yang diberikan oleh orang tuanya? Sebenarnya kalau dilihat dari fakta ya, hampir 87% itu ya. Yang maksudnya yang mungkin tidak sesuai dengan jurusan dan sebagainya, salah jurusan gitu kan bahasanya. Saya rasa banyak yang tidak melewati dengan baik fase-fase itu gitu. Gini, kita kadang kita mungkin sebagai orang tua ya, saya tidak mau menjudge orang tua yang lain ya, mungkin sebagai orang tua kurang memahami sih ya apa yang anak mau, ya kan. Kemudian jadi kita juga kurang menginformasikan ke mereka. Pada akhirnya mungkin fase awal yang fantasi itu berproses ya, karena orang tua kan belum mikir serius anak SD mau jadi apa gitu kan, mau suruh kerja apa coba anak SD kan. Itu baru terjadi biasanya dilema orang tua, lu kok masuk gini beneran gini bla 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 gitu. Itu sebenarnya mulainya pada masa realistik. Karena di fase itu anak itu sudah namanya kuliah ya, sudah mulai menginjak remaja mau dewasa awal kan. Jadi di sanalah harapan orang tua tinggi untuk kamu harus kerja mandiri, kamu harus kerja A, B, C, D dan sebagainya dengan gaji yang sekian gitu. Di sana tuntutannya tanpa mereka pernah menyadari bahwa kemana saja selama SMP sampai SMA itu, sehingga masa realistik ini, tahap realistik ini seperti terlewatkan. Iya, terlewatkan. Jadi masa
dia harusnya ini loh pertimbangan orang tua gini loh, kamu maunya apa? Kalau misalkan mau jurusan ini harusnya gini loh, harusnya gitu loh gitu. Di sana yang terlewati. Akhirnya di masa realistik ini orang tua banyak tuntutan. Nah, kemudian anak bingung ya kalau anaknya mau oke, kamu jadi dokter aja misalkan itu. Oke, saya jadi dokter aja deh, Ma. Oke, nggak apa-apa. Oke, setelah dijalani Oke, tapi oke-nya nggak oke banget gitu kan, karena itu bukan passion saya sebenarnya. Tapi orang tuanya kadang orang tua menanamkan bahwa dokter itu kan nanti bisa bantu orang gitu misalkan, atau sorry ya uangnya juga banyak gitu kan menurut standar orang-orang pada umumnya gitu kan. Padahal ya oke, uang itu kan tidak hanya dari profesi itu sebenarnya, dari mana aja. Kalau ya saya garis bawahi banget passion Ananta, karena ketika kita sudah mencintai suatu pekerjaan itu, kita mau kerja dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam juga wah masih strong aja gitu kan, daripada kita harus kerja tanpa passion tuh kayaknya aduh jam 4 lama banget ya. Aduh kok belum selesai ya kerjaanku, kok gini ya, kok gitu ya. Jadi kita kayak enggak ada gairah untuk menikmati proses itu gitu sih Ananta. Jadi ya saya rasa enggak semua melewati tahap itu. Nah, saya pengen nanya nih juga, gimana sih cara kita untuk ngasih tahu anak-anak itu untuk mengarahkan dia mengambil apa sih yang dia inginkan nanti gitu. Kita sebagai orang tua nih, dari sisi orang tua, bagaimana cara kita memberikan kesempatan lah istilahnya, kesempatan atau ruang kepada anak agar dia mengeksplor semuanya, apa yang aku mau, apa yang aku anggapannya seperti menata masa depan. Bagaimana sih cara orang tua akan untuk mengarahkan anaknya, bagaimana sih nanti jurusan yang akan dia pilih gitu. Okay. Pertama kita singkirkan ego dulu ya. Artinya kita sebagai saya pun ya, kita juga nanti sebagai orang tua ya. Pertama harus menyingkirkan ego. Artinya mau jadi apapun kamu wahai anakku gitu. Ya berproseslah dengan itu gitu. Jangan sampai kita boleh menanamkan bahwa Nak, jadi dokter tuh gini loh, jadi polisi tuh gini loh, gitu. Jadi karyawan swasta tuh gini loh, jadi wirausaha tuh gini loh, silahkan gitu. Itu hanya sebatas pemaparan gitu, penjelasan bahwa ini seperti ini, tapi tidak, Nak, Mama harap gitu, atau Nak, kamu harus kata harus tuh ya, atau Nak, dulu Mama nggak bisa memenuhi cita-cita ini. Gitu. Jadi kamu yang harus memenuhi cita-cita. Nah itu yang sesuatu yang mungkin saya katakan tidak tepat ya. Bukan salah. Kenapa? Karena setiap orang tua mau yang terbaik buat anaknya. Nggak ada orang tua yang mau anaknya nggak oke gitu kan. Semua orang tua berharap anaknya ke depannya baik, mandiri dan sebagainya. Tapi itu tidak tepat ketika kita memasukkan ambisi kita ke dalam proses anak gitu. Alangkah baiknya ini kita paparkan, tapi it's okay, kamu maunya apa gitu, kamu pinginnya apa, Mama kembalikan lagi ke kamu, yang buat kamu happy, yang buat kamu enjoy apa gitu. Jadi ego kita dulu lah kita singkirkan. Berarti gitu. Memaparkan apa saja yang ingin ya. diambil gitu, dan memberikan support, itu yang paling penting ya, memberikan dukungan kepada anak, memberikan semangat gitu agar dia ngerasa nggak udah milih kok yang nggak sesuai harapan orang tua, tapi kok malah nggak didukung, biar nggak kayak gitu ya. Gitu, bener. Nah ini juga ada secara teoritis sih ya. Kita ada tahapan perencanaan karir. Nah tahapan perencanaan karir itu pertama tentu di setiap perusahaan pun pasti ada visi misi ya. Kita pun hidup juga harusnya ada visi misi gitu kan. Jadi visi itu kayak cita-cita kita, kita maunya apa nih. Kemudian misi kita, gimana cara kita mencapai visi ini kan gitu. Jadi sama halnya dengan perencanaan karir Ananta. Jadi kalau misalkan nih saya nih, visi saya adalah kuliah apa gitu kan. Tapi saya juga perlu memastikan bahwa setelah lulus SMP, saya mau ke SMK kah gitu, atau ke SMA kah gitu kan. Sedangkan SMK ini banyak banget pilihannya kan. SMK pariwisata lagi ada di sana tentang apa sih, jasa boga. Jasa boga tuh gini lagi. Apa sih, ada jasa boga, ada yang memang jadi pramusaji misalkan, atau ada yang produk gitu kan, ada yang masak gitu.
Kemudian ada juga yang pariwisata pun itu ada yang perhotelan. Nah, itu pun Sudah satu itu terbagi pun lagi. banyak. Belum lagi nanti ada kesehatan. Nah, SMK kesehatan. Farmasi Ya, itu perawat, mungkin bidan dan sebagainya gitu kan. Kemudian ada juga SMK otomotif, bengkel gitu kan. Itu pun banyak. Dan itu harus tahu detailnya saya mau yang mana nih kan gitu. Karena awal itu kalau mau berproses dengan aman damai gitu kan ya, awal itu harus tahu detail. Saya tuh kemampuannya apakah misalkan jasa boga, apakah saya lebih bisa untuk sebagai pramusaji yang membawakan makanan dengan tentunya ada aturan tertentu ya, atau saya lebih bisa di belakang layar, jadi saya di dapur gitu. Sekarang balik lagi ke kepribadiannya juga sih gitu. Nah kemudian kalau SMA mungkin tidak banyak ya, paling IPA IPS ya IPS bahasa Iya, gitu. bahasa. Nah mau yang mana gitu. Kalau kan masing-masing sekolah juga beda-beda, ada yang IPA IPS saja, ada juga yang bahasa, ada juga yang ketiganya kan gitu. Mau yang mana dulu gitu. Jadi kadang-kadang ya orang-orang berpikir yang penting dapat negeri dulu. Iya. Ya kan? Atau saya mau swasta aja deh, nak mau negeri. It's okay, itu pilihan, tapi tetap ya. Kita juga harus tahu ketika saya memilih SMA atau SMK negeri ini, saya maunya ini gitu. Jadi jangan asal berpikir bahwa saya mau sekolah SMA, oke, SMA mana? Terserah suka-suka atau gitu. Kita harus pastikan saya mau SMK ini, saya mau SMA ini, saya mau jurusan ini gitu. Sehingga next gitu. Jadi ketika kita sudah lulus SMK atau SMA, kita tahu nih kita harus kemana dulu. Saya dari SMA misalkan sosial gitu, IPS. Saya lebih ke ambil ilmu yang sosial aja deh gitu. Atau misalkan saya mau IPA, gini, saya mau dokter, oke saya ambil IPA, gitu kan. Saya dulu IPS loh ya, saya ambil psikologi, karena memang gini, saya juga punya pengalaman sebenarnya, karena kita dari awal tuh juga tidak diarahkan mau ini mau itu, bingung juga sih awalnya. Mungkin nanti saya curhat dikit ya. Jadi misalkan kemudian, nah kalau sudah kita menentukan jurusan apa, kita tanya detail di sana. Jurusan misalkan saya IPS nih, saya mau ekonomi. Nah, ekonomi apakah mau sampai sarjana ekonomi saja atau kita mau nanti mau magisternya, S2-nya misalkan gitu. Itu juga harus kita tentukan di awal. Kenapa? Nah, karena sama SE tapi perkembangannya sekarang kan SE itu ada yang manajemen, itu buka cabang lagi. Akuntansi juga ada beda. Atau lebih spesifik saya lebih klop di akuntansi, itu kan titelnya juga beda. SE tapi 2 gitu, manajemen 1 akuntansi, atau SAK yang memang akuntansinya spesifik akuntansi gitu. Jadi benar-benar kalau SE ini kan general ilmunya, manajemen dapat, akuntansi dapat gitu. Sedangkan kalau SAK kan lebih spesifik ke akuntansinya kan gitu. Kemudian saya mau magister nih gitu. Mau magister apa nih? Magister manajemen kah? Oke, dari SE kita ke magister manajemen. Atau magister akuntansi. Nah, itu lagi kita harus pikirkan. Jadi tidak asal saya mau SE kemudian saya mau S2. Terus mau jadi apa? Entahlah, pikirkan aja nanti. Itu kan sesuatu banget ya, kayaknya kita nggak bisa mengatakan karir itu entahlah, pikirkan saja nanti ikuti jalannya saja. Oke, benar manusia punya jalan hidup Ananta. Tetapi kita juga perlu usaha, perlu motivasi, usaha. Kita perlu tahu tujuan kita ke depan apa supaya nggak terserah aja. Setelah itu kalau misalkan kita resign dari pekerjaan karena idealisme tertentu, akhirnya udah deh, aku kayaknya nggak kerja aja deh, buka usaha deh. Oke, buka usaha apa passionmu? Apa ya? Apa aja deh yang penting jualan. Oke, jualan seperti apa? Metode marketing seperti apa gitu kan, bukan sesuatu hal yang mudah juga jualan itu gitu. Jadi pemilihan di awal itu menentukan banget sebenarnya ke depannya kita kemana gitu. Jadi jangan sampai ya udah deh ini aja, ya udah akhirnya semrawut kan jadinya. Kita mau jualan tapi nggak profesional karena kita nggak ada passion juga ke sana, hanya berpikir bahwa saya mau jualan baju. Oke, setelah kamu mau jualan baju, cara seperti apa lagi? Seperti apa di pasaran?
pangsa pasarmu siapa, orang yang seperti apa. Sasarannya Ya, sasarannya high class atau menengah ke bawah, menengah ke atas misalkan. Kemudian cara kamu marketing gimana? Apakah kamu dengan brosur, hai ini ada buka toko baju loh gitu, atau sosial media kah? Nah itu kan sebenarnya perlu profesionalitas juga, walaupun hanya sekedar bahasanya berjualan gitu. Tapi saya mampu enggak ya gitu. Jadi nggak cuma oke gitu aja gitu. Jadi kita juga harus mateng dulu nih mau apa gitu. Udah cukup melenceng ya dari yang eksak banget gitu kan kesehatan, jadinya ekonomi. Di profesi apapun kalau kita berproses dengan baik gitu kan, dengan gairah, dengan cinta, saya rasa pasti ada uangnya gitu. Kita berproses, kita evaluasi. Benar nggak sih prosesku sekarang gitu. Dari hati yang paling dalam aku pengen jadi dokter. Tapi aku takut darah.